Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Fatwa Sauri, dosen program studi D3 Teknik Pendingin dan Tata Udara, jurusan Teknik Politeknik Negeri Indramayu. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya akan menjelaskan dulu rencana pembelajaran semester. Mata kuliah yang saya ambil yaitu mata kuliah Dasar Teknik Listrik. Dasar Teknik Listrik ini terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah Dasar Teknik Listrik, ya, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh sirkuit dalam kelistrikan untuk bidang RHVAC atau Heat Ventilation and Air Conditioner. Mata kuliah ini akan membahas prinsip-prinsip dasar kelistrikan yang menjadi fondasi dalam bidang teknik pendingin dan tata udara. Cakupan materinya meliputi dasar kelistrikan, switch, relay, magnetic kontaktor, thermal, motor listrik, sirkuit kontrol suhu, konfigurasi hot gas defrost yang diberikan pada penerapan konsep listrik dalam sistem refrigerasi, kompresor, dan sistem kendali dalam bidang HVAC. Praktikum dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih aplikatif terhadap teori yang telah diajarkan. Nah, selama 14 kali pertemuan ini, kita akan mempelajari yang pertama, prinsip dasar dari kelistrikan itu sendiri seperti apa. Yang kedua, konfigurasi dari sirkuit switch untuk sistem refrigerasi. Yang ketiga, konfigurasi sirkuit relay untuk sistem refrigerasi. Selanjutnya, ada konfigurasi magnetic kontaktor untuk sistem refrigerasi. Setelah itu, ada sirkuit AND, OR, NOT, NAND, NOR untuk sistem refrigerasi. Selanjutnya, ada sirkuit thermal relay. Dan ada pengoperasian motor menggunakan konfigurasi rangkaian pengatur waktu sementara. Yang kedelapan, ada sirkuit kontrol suhu dengan sirkuit time konfigurasi. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang hot gas defrost circuit. Dalam mata kuliah dasar teknik listrik ini, ada beberapa referensi yang kita pakai. Yang pertama, yaitu ada Refrigeration and Air Conditioner Electrical Control Training Kit. Yang kedua, ada Fisik karangan Walker. Terus itu ada Modern Technical Physics, ada prinsip-prinsip elektronik, buku oleh Malvino. Setelah itu ada diagnostik fault in electrical motor. Nah, itu tadi bahan kajian atau materi pembelajaran untuk 1 semester ini. Selanjutnya, kita masuk mengenai sistem perkuliahan yang akan kita lakukan. Nah, di mata kuliah dasar teknik listrik ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa terdiri dari 1 SKS teori sekitar 50 menit dan 2 SKS praktikum. 1 SKS praktikum itu sekitar 170 menit. Metode perkuliahannya, yang pertama kita akan teori dulu di kelas sekitar 50 menit sampai 1 jam. Setelah itu kita akan melakukan praktek di bengkel teknik pendingin dan tata udara. Laporan praktikum dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalau hari ini praktikum A, laporannya dikumpulkan di minggu depan. Nah, adapun penilaian untuk mata kuliah dasar teknik listrik ini, yang pertama absensi. Absensi itu 10%. Setelah itu untuk laporan, tugas, kuis itu saya buatnya 40%, termasuk penilaian teman-teman dalam melakukan praktikum. UTS, UAS ada 25, masing-masing 25%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke perkuliahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik. Sudah pada sarapan belum? Sudah. Oke, sebelum mulai perkuliahan, kita absen dulu ya. Muhammad Ahwa Yanuar. Hadir. Oke, Winky. Hadir. Nadia. Hadir. Angga. Hadir. Nandika. Sudah hadir. Oke, kemana dia? Ada yang tahu? Enggak tahu. Alfa atau sakit? Alfa. Oke. Rehan. Hadir. Naif. Hadir. Nadif. Hadir. Aryo. Hadir. Riyadus. Hadir. Riyadus hadir apa tidak? Tidak. Sakit apa Alfa? Sakit. Oke. Rahma. Hadir. Oke. Nah, hari ini kita pertemuan ke-6, benar nggak? Betul. Materi kita hari ini yaitu tentang magnetic kontaktor ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Relay. Tentang relay. Ada yang bisa menjelaskan apa itu relay? Angkat tangan. Oke, silakan Rachel. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari 2 bagian utama, yaitu elektromagnet, coil, dan mekanikal, yaitu seperangkat kontak saklar atau switch. Oke, jadi relay itu seperti saklar yang dia untuk mengontrol arus listrik. Nah, sekarang apa itu fungsi relay? Ada yang ingat nggak minggu lalu? Angkat tangan, siapa yang ingat? Oke, silakan Iqbal. Fungsi relay itu yang pertama ada sebagai pengendali arus, sebagai pengontrol panel, sebagai sistem kontrol digital. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang minggu ini, ada pertanyaan dulu terkait dengan relay yang minggu lalu? Sudah mengerti? Bisa kita lanjut ke materi kontaktor? Bisa. Oke, sekarang sebelum ke kontaktor, nah di sini ada gambar.
Di sini ada tulisan bahwa sistem pendingin tidak langsung terhubung ke listrik tanpa menggunakan kontaktor. Ini gambar apa? Nah, jadi katanya semua sistem pendingin, kulkas, AC tidak langsung dia nyolok ke listrik, harus menggunakan kontaktor. Mengapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena dari segi keamanan, dari segi proteksi ya. Nanti kita akan pelajari berkaitan dengan apa sih fungsi kontaktor itu. Kontaktor ya, bukan kontraktor. Oke, nah kita masuk dulu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan mahasiswa mampu memahami prinsip kerja sirkuit magnetik kontaktor. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan peran kontaktor di dalam sistem refrigerasi. Nah, adapun materi kita, yang pertama ada apa itu kontaktor, fungsi kontaktor apa, selanjutnya bagian-bagian kontaktor apa saja, prinsip kerja kontaktor, penerapan kontaktor dalam sistem pendingin, konfigurasi sirkuit magnetik kontaktor, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelum saya masuk, sebelum kita mulai kontaktor, ada yang udah pernah tahu melihat kontaktor seperti apa? Belum tahu? Oke. Kontaktor hampir sama dengan relay. Nah, ini kontaktor ya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu kontaktor? Boleh diopor kalau mau dilihat ke belakang. Ada yang tahu sebelum kita masuk apa itu pengertian kontaktor? Oke, kita masuk ya. Tangkas, boleh dibaca Tangkas. Apa itu kontaktor? Kontaktor adalah komponen elektromekanis yang berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik ke suatu beban. Misalnya motor kompresor, kipas, atau sistem pendingin lainnya menggunakan prinsip medan magnet. Oke, jadi kontaktor adalah salah satu komponen elektromagnetik sama seperti apa minggu lalu? Relay ya, yang berfungsi sebagai saklar, sama ya, dia berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik, terserah itu bebannya, bisa bebannya kompresor, kipas, kulkas. Nah, dengan prinsip kerjanya pakai medan magnet ya. Kalau mau sambil dicatat boleh, tapi nanti PowerPoint-nya nanti saya sharekan di Adlink ya. Bisa kita lanjut atau ada pertanyaan dulu mengenai pengertian kontaktor? Cukup. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya ada fungsi kontaktor. Kontaktor dia dapat sebagai pengendali arus listrik menggunakan pengendali arus listrik besar yang menggunakan sinyal listrik kecil, biasanya termostat, timer ataupun PLC. Yang kedua, dia juga berfungsi sebagai menyalakan dan mematikan peralatan listrik, entah itu motor, kompresor, AC, atau sistem pendingin lainnya. Nah, yang ketiga, dia dapat melindungi sistem dari gangguan seperti overload relay. Ada pertanyaan dulu terkait dengan fungsi kontaktor? Di luar ini masih banyak ya fungsinya, nanti teman-teman boleh silakan dipelajari lebih dalam tentang fungsi-fungsi kontaktor. Nanti kita praktek, nanti di situ akan ketahuan apa-apa saja fungsi dari kontaktor. Nah, selanjutnya yaitu bagian-bagian kontaktor. Ada apa saja ini? Coil. Ya, ini coil. Nggak kelihatan ini saya ya. Sebentar, saya kasih poinnya dulu. Nah, ini ada kontak utama, ada coil. Mana tadi gambar kontaktornya? Gambar. Oke, yang mana yang di sini yang koilnya? Yang ini. Oke, ya ini koil A1, koil A2 untuk arusnya. Terus ada apa lagi? Ada kontak bantu dan ada kontak utama. Nah, untuk bagian-bagiannya, fungsi-fungsi dari masing-masing bagian apa, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya. Nanti saya kasih PowerPoint-nya. Nanti kontak utama jelas dia sebagai saklar, koil yang menghasilkan medan magnet. Terus ada si armaturnya untuk menarik di medan magnet itu. Kita lanjut ke prinsip kerja dari sirkuit magnetik kontaktor. Ada yang mau baca? Silahkan. Cut aja dulu. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu prinsip kerja sirkuit magnetik kontaktor. Aulia, coba silakan baca. Prinsip kerja sirkuit magnetik kontraktor. Ketika arus listrik mengalir ke koil kontraktor, terbentuk medan magnet yang cukup kuat untuk menarik armatur, inti besi yang bisa bergerak. Gerakan armatur ini menyebabkan kontak utama menutup, sehingga arus listrik dapat mengalir ke beban seperti kompresor atau motor pendingin. Setelah beban aktif dan sistem mencapai kondisi tertentu, arus ke koil diputus, medan magnet hilang, dan pegas akan mengembalikan armatur ke posisi awal, sehingga kontak utama terbuka dan aliran listrik ke beban terputus. Proses ini memungkinkan sistem pendingin bekerja secara otomatis dan aman tanpa perlu intervensi manual. Oke ya, kita lihat ya, kita perhatikan di sini ada bagannya atau alurnya, alur cara kerjanya. Yang pertama si koil tadi, kan ada koil A1 A2 ini ya, koil A1, koil A2. Nah, si koil ini dialiri arus listrik, maka terbentuklah medan magnet. Nah, maka si armatur itu dia akan tertarik masuk ke dalam. Nanti saat praktek kita praktekkan. Maka kontak utama tadi akan tertutup. Nah, maka beban aktif
Misalnya kita AC atau termostat gitu, dia udah sampai nanti di suhu maksimum, dia akan aktif, nanti setelah suhu maksimum dia akan terputus sendiri, mati sendiri. Makanya sistem kerjanya sistem kerja otomatis tanpa intervensi manual ya. Ini adalah prinsip kerja dari magnetic kontaktor tadi. Ada pertanyaan dulu nggak terkait dengan prinsip kerjanya? Ya, saya lanjut. Sampai di prinsip kerja ini kira-kira teman-teman bisa kasih contoh nggak penerapan dari si kontaktor itu di dalam kehidupan sehari-hari? Kita pakai di mana? Ya? Oke, coba ya, kita lanjut dulu ya. Nah ini, misal kita terapkan dia pada termostat. Ketika si termostat mendeteksi suhu, jika suhunya sudah lebih tinggi dari set point, misalnya kita set point dia ke 50 deh, naik nih dari 0, 5, 10, 6, 7 sampai dia naik ke set point ya, set point yang kita atur ke 50, maka si termostat itu akan mengirim sinyal. Sinyal tersebut akan masuk ke koil A1 A2 tadi ya, maka koil akan menerima arus dan arus tersebut menghasilkan medan magnet. Maka kontaktor akan aktif dengan menarik siar macurnya itu kan masuk ke dalam ya, kalau di kontaktor ya. Masuk ke dalam, maka kontak utamanya akan tertutup dan kompresornya akan menyala. Karena si termostatnya sudah kita setting tadi di 50 misalnya, saya misalkan aja 50. Maka kompresor akan menyala. Nah, ketika suhunya turun lagi, otomatis si koilnya akan berhenti sendiri. Akan ada set point tadi, kita set point ke berapa, misalnya ke 5 derajat. Nah, dia akan kompresornya tentu karena dia udah turun suhunya, maka si kompresor akan mati sendiri. Jadi kontaktor itu dia bisa bekerja secara otomatis tanpa adanya intervensi manual, tergantung set point yang kita atur. Oke, selain di penerapan kompresor, kontaktor juga bisa kita terapkan di dalam AC split dan AC sentral. Ketika kompresor dan kipas luar dikendalikan oleh kontaktor, maka saat termostat yang tadi mendeteksi suhu naik, kontaktor akan aktif dan unit akan menyala. Ya. Nah, setelah itu pada kulkas, baik itu kulkas komersil ataupun freezer di industri, kita menggunakan kontaktor untuk menghidupkan motor kompresor 3 fasa, sehingga kontrol otomatis dari termostat akan berjalan melalui kontaktor. Setelah itu penerapan lain ada pada sistem pendingin di cold storage ya. Satu kontaktor bisa mengendalikan beberapa unit besar sekaligus. Kontaktor itu biasa digunakan ke unit-unit besar ke 3 fasa ya. Kita pakai 3 fasa kalau untuk kontaktor. Beda kalau saklar biasa kan ke arusnya arus kecil ya. Ini ke arusnya arus besar. Nah, jadi setelah kita penjelasan tadi, kira-kira apa kegunaan kontaktor? Kenapa kita harus pakai kontaktor? Alasannya apa? Silahkan. Penggunaan kontaktor sendiri itu sebagai pengaman jika terjadi beban berlebih. Ya, untuk sebagai pengaman, sebagai proteksi berarti ya, iya, ketika ada overload relay-nya nanti. Oke. Nah, benar yang dibilang si Iqbal tadi, jadi alasan kita tidak langsung menyambungkan si alat-alat yang besar tadi langsung dicolokkan ke listrik, yang pertama karena bebannya berarus besar. Setelah itu dia tidak bisa bekerja secara otomatis kalau dia langsung dicolokkan ke listrik. Kan tidak mungkin semuanya secara manual, nanti repot nanti dari segi humannya ya. Setelah itu alasannya dari segi resiko keamanan, seperti yang dibilang Iqbal tadi ya, dari segi keamanan, ketika kalau dia tanpa kontaktor itu tidak ada proteksi saat terjadi kelebihan arus. Nah di sini maka nanti tidak ada saat ada konsleting listrik, ada arus berlebih, dia tidak otomatis mati ya. Kalau ada kontaktor kan dia otomatis dia mati. Setelah itu alasan selanjutnya sebagai pemeliharaannya lebih sulit kalau dia tanpa kontaktor. Kalau dia terhubung dengan kontaktor, si teknisi bisa memisahkan antara kontrol dan daya untuk pemeriksaan yang lebih aman. Nah, yang paling penting adalah untuk mengurangi umur peralatan agar peralatannya tidak cepat rusak. Kalau sering terjadi konsleting, lonjakan arus listrik kan peralatannya usianya akan semakin cepat, ya. Nah, di sini, ini yang akan kita praktekkan nanti teman-teman. Ini ada sirkuit magnetic kontaktor. NFB atau sumber arus. Ada sumber positif, ada sumber negatif. Sama seperti pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu kan relay ya. Nah, PB push button ya. PB itu push button. MC berarti magnetic kontaktor. Setelah itu ini MCA, MCB sama normally open ya, jelas ya. Buka ini ya. Ini NO, ini
NC ya, normally open, normally close atau MCA, MCB. Setelah itu ada CFM, kondensor fan motor. Nah, B buzzer ya, EFM evaporator fan motor, RL red light lampu indikatornya. Jadi kita pakai beban yang akan digerakkan oleh kontaktor ini ada kompresor, ada evaporator. Nanti lampu indikatornya menyala pada RL. Nanti kita praktekkan nanti di bengkel ya. Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita praktek. Nah, jadi kesimpulan perkuliahan kita yang pertama, coba silahkan dibaca Ayu. Oke. Nah, kesimpulan perkuliahan kita pada hari ini terkait kontaktor, boleh silahkan Ayu coba bantu saya untuk bacakan kesimpulannya. Kontaktor adalah saklar otomatis elektromagnetik yang digunakan untuk mengendalikan beban listrik besar seperti kompresor pada sistem pendingin. Poin kedua itu ada coil kontraktor menghasilkan medan magnet saat dialiri arus yang menarik armatur untuk menutup kontak utama dan mengalirkan arus ke beban. Poin ketiga, sirkuit magnetik memungkinkan kontrol on-off secara otomatis melalui sinyal kecil dari termostat atau sistem kontrol lainnya. Poin keempat, penggunaan kontaktor meningkatkan keamanan sistem, terutama jika dipasangi overload relay atau pelindung lainnya. Poin kelima, kontaktor memisahkan sirkuit kontrol dan sirkuit daya sehingga mempermudah perawatan dan pengendalian sistem. Poin ke-6, tanpa kontaktor, beban listrik besar tidak dapat dikendalikan secara otomatis dan resiko kerusakan atau kebakaran akan lebih tinggi. Poin ke-7, kontaktor merupakan komponen penting dalam sistem refrigerasi karena menyatukan fungsi kontrol, proteksi, dan efisiensi kerja alat. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita tentang magnetic kontaktor. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, kita review dulu. Nah, kita kuis dulu. Seperti biasa, setelah kita materi, kita kuis sebentar, baru kita praktikum. Seperti biasa, silahkan teman-teman ambil HP-nya dan dibuka adlink-nya. Soalnya sudah saya submit di adlink, ada sekitar 5 soal. Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit, setelah itu baru kita akan praktikum ke bengkel. Sudah tampil soalnya? Oke, kita mulai, silahkan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah selesai ya? Oke, sudah masuk, silahkan HP-nya disimpan lagi. Kita akan praktek terkait dengan, ini kenapa ini? Terkait dengan magnetic kontaktor. Pembagian kelompok sama seperti kelompok relay kemarin ya. Ada 4 kelompok. Di sini saya sudah printkan job sheet-nya. Nanti kita ke bengkel untuk Rachel kelompoknya dibagikan. Tangkas, silahkan. Ayu. Siapa lagi? Satu lagi? Oke. Dibagi ke teman-teman kelompoknya ya. Oke, kita ke bengkel, semuanya ke bengkel dirapikan dulu, nanti baru kita ke bengkel, kita bareng-bareng ke bengkelnya ya. Silahkan saya tutup dulu perkuliahannya. Terima kasih untuk teori magnetik kontaktor hari ini. Kita lanjutkan lagi di bengkel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan kontaktor sendiri itu sebagai pengaman jika terjadi beban berlebih. Ya, untuk sebagai pengaman, sebagai proteksi berarti ya, iya, ketika ada overload relay-nya nanti. Oke. Nah, benar yang dibilang si Iqbal tadi, jadi
Ya, kita lanjut materi teori tadi. Sekarang kita praktek tentang magnetic kontaktor sirkuit. Nah, yang kontaktor yang mana tadi? Ini ya, ini kontaktor, magnetic kontaktor, sama ini kontaktor juga. Nah, di sini ada NFB atau sumber arus ya, ada positif, negatif, ini NFB pada job sheet ya. Setelah itu ada PB1 atau push button. Nah, ini kita pakai ada push button 1, 2, 3, 4. Karena ini pakai 1, berarti satu aja nanti dipakai. MCA, MCB, ini normally open, normally close. Kan kelihatan ya, di sini kan close nih tandanya, di sini open. Nah, setelah itu ada MC, ini coil. Coil ini dia, A1, A2. Coilnya ya, positif ini, negatif. Setelah itu ada CFM, kondensor fan motor. Nih, kondensor fan motor, evaporator fan motor. Ini positif, ini negatif. Hitam positif, ini negatif. RL, red light. Mana lampu indikatornya? Tuh, ya. Boleh pakai red light, boleh pakai green, boleh yellow, terserah. Ya, yang penting ada lampu indikatornya. Sekarang kita coba, silahkan Latifah. Di sini tertulis positif dari NFB masuk ke push button. Silahkan. Positif NFB masuk ke push button 1. Mana push button 1? Ke push button 1 masukkan ya. Setelah itu dari push button 1 masukkan ke MCA. Push button 1 masukkan, berarti tetap di sini ke normally open. Mana yang open? Nah, ya. Setelah itu dari normally opennya ke normally close. Ke bawahnya berarti. Ya, cari yang close. Ya, terserah, bebas. Mau yang mana, yang penting tertutup ya. Oke, setelah itu posisi atas sudah semua. Posisi bawah. Ya, boleh kita dari ini lagi ya. Oh, ini aja boleh dari sini. Dari line negatif kena ke MC. Oh, ini aja deh kita selesaikan dulu PB-nya. PB luaran kena ke coil A1. Ke atas ya itu. Ya. Oke, silakan. Terus apa lagi? Ke A1, ini lagi MC luarannya belum ya? Nih, kita cut aja ya. Oke, cut, aku rangkai dulu. Nah, ini FM. Gimana? Udah? Udah, Bu. Oke, coba dinyalakan. Oke, apa yang terjadi ketika sistem nyala? Maka yang terjadi apa di sini yang akan nyala? Evaporator. Nah, ketika push button kita pencet, kita klik, maka yang akan menyala harusnya kondensor dan buzzer nyala. Di sini kondensor dan buzzer masih mati. Tapi pada saat sistem on, evap dengan RL udah nyala ya. Nah, berarti yang kurang di sini harusnya ketika PB1 nih ya. Kalau PB1 kita tekan, maka harusnya kondensor dan kompresor dan kondensor dan buzzernya akan nyala. Nah, di sini masih ada yang salah ya. Boleh silahkan diulangin lagi. Oke, silahkan dimatikan dulu. Oke. Oke, habis. Nanti yang itunya jalan. Yang A itu mana ini ya? Alah. Yang A. MCA. Ya, kita lanjut materi teori tadi. Sekarang kita praktek tentang magnetic kontaktor sirkuit. Nah, yang kontaktor yang mana tadi? Ini ya, ini kontaktor, magnetic kontaktor, sama ini kontaktor juga. Nah, di sini ada NFB atau sumber arus ya, ada positif, negatif, ini NFB pada job sheet ya. Setelah itu ada PB1 atau push button. Nah, ini kita pakai ada push button 1, 2, 3, 4. Karena ini pakai 1, berarti satu aja nanti dipakai. MCA, MCB, ini normally open, normally close. Kan kelihatan ya, di sini kan close nih tandanya, di sini open. Nah, setelah itu ada MC, ini coil. Coil ini dia, A1, A2. Coilnya ya, positif ini negatif. Setelah itu ada CFM, kondensor fan motor. Nih, kondensor fan motor, evaporator fan motor. Ini positif, ini negatif. Hitam positif, ini negatif. RF. Ya, kita lanjut materi teori tadi. Sekarang kita praktek tentang magnetic kontaktor sirkuit. Nah, yang kontaktor yang mana tadi? Ini ya, ini kontaktor, magnetic kontaktor, sama ini kontaktor juga. Nah, di sini ada NFB atau sumber arus ya, ada positif, negatif, ini NFB pada job sheet ya. Setelah itu ada PB1 atau push button. Nah, ini kita pakai ada push button 1, 2, 3, 4. Karena ini pakai 1, berarti satu aja yang dipakai. MCA, MCB, ini normally open, normally close. Kan kelihatan ya, di sini kan close nih tandanya, di sini open. Nah, setelah itu ada MC coil. Coil ini dia, A1, A2. Coilnya ya, positif ini negatif. Setelah itu ada CFM, kondensor fan motor. Ini kondensor fan motor, evaporator fan motor. Ini positif, ini negatif. Hitam positif, ini negatif. RL, red light. Mana lampu indikatornya? Tuh, ya. Boleh pakai red light, boleh pakai green, boleh yellow, terserah. Yang penting ada lampu indikator. Sekarang kita coba, silakan Latifah. Di sini tertulis positif dari NFB masuk ke push button. Silakan. Positif NFB masuk ke push button 1. Mana push button 1?
ke push button 1 masukkan ya. Setelah itu dari push button 1 masukkan ke MCA. Push button 1 masukkan, berarti tetap di sini ke normally open. Mulai open. Nah, ya. Setelah itu dari normally opennya ke normally close. Ke bawahnya berarti. Ya, cari yang close. Ya, terserah, bebas. Mau yang mana, yang penting tertutup ya. Oke, setelah itu posisi atas sudah semua. Ya, boleh kita dari ini lagi ya. Ini aja boleh dari sini. Dari line negatif kena ke MC. Oh, ini aja deh, kita selesaikan dulu PB-nya. PB luaran kena ke coil A1. Ya. Oke, silakan. Terus apa lagi? Ke A1, ini lagi MC luarannya belum ya? Ya, kita lanjut materi teori tadi. Sekarang kita praktek tentang magnetic kontaktor sirkuit. Nah, yang kontaktor yang mana tadi? Ini ya, ini kontaktor, magnetic kontaktor sama ini kontaktor juga. Nah, di sini ada NFB atau sumber arus ya, ada positif, negatif. Ini NFB pada jokset ya. Setelah itu ada PB1 atau push button. Nah, ini kita pakai ada push button 1, 2, 3, 4. Karena ini pakai 1, berarti 1 aja. MCA, MCB. Ini normally open, normally close. Kan kelihatan ya? Di sini kan close nih tandanya, di sini open. Nah, setelah itu menyala, maka yang terjadi apa di sini yang akan nyala evaporator. Nah, ketika push button kita pencet, kita klik, maka yang akan menyala harusnya kondensor dan buzzer nyala. Di sini kondensor dan buzzer masih mati. Tapi pada saat kita on, evap dengan RL udah nyala ya. Nah, berarti yang kurang di sini harusnya kita PB1 nih ya. Kalau PB1 kita tekan, maka harusnya kondensor dan kompresor dan kondensor dan buzzernya akan nyala. Nah, di sini masih ada yang salah ya. Boleh silahkan diulang. Oke, silahkan dimatikan dulu. Oke, habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mempraktekkan tentang magnetic kontaktor ya. Ada apa saja tadi komponennya? Ada magnetic kontaktor, setelah itu NFB-nya, terus push button, ada kondensor, ada evaporator, terus ada buzzer, ada lampu indikatornya ya. Selesai pembelajaran kita tentang magnetic kontaktor. Minggu depan kita lanjut lagi tentang hot defrost gasnya ya. Kita lanjut di minggu depan. Silahkan dipelajari materi minggu depan. Sudah saya atur di adlink. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.